Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3 kelas 4B ingin menjelaskan tentang batang tekan dan batang tarik pada baja. Namun sebelum masuk ke video, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. That notion here at night when you hum along all this shit in my head. Yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 44 to your. Oke, langsung saja ke videonya. Baik, di sini untuk pembahasan kali ini yaitu batang tarik dan batang tekan pada baja, kita memiliki dua pokok pembahasan, yaitu dengan sub pembahasan pertama yaitu batang tarik dan sub pembahasan kedua yaitu batang tekan. Langsung saja ke pembahasan pertama. Oke, langsung saja saya bahas dengan batang tarik. Definisi batang tarik definisikan sebagai batang-batang dari struktur yang dapat menahan pembebasan tarik yang bekerja searah dengan sumbunya. Batang tarik pada umumnya terdapat pada struktur baja sebagai batang pada elemen struktur penggantung rangka batang dalam kurung jembatan dan atap menara. Selain itu, batang tak sering berupa batang sekunder seperti batang untuk mengaku sistem lantai rangka batang atau untuk menumpu antara sistem-sistem dinding berusuk bracing. Dapat kita lihat di gambar samping yang dimana warna merah itu menyatakan itu daya tekan, karena yang warna biru itu daya tarik. Dapat kita lihat secara sesama di foto di samping ini. Dan contoh penampang batang tarik yang dimana batang-batang ini yang dapat menahan beban secara murni. Bisa kita lihat secara detailnya di foto di samping. Terus sifat mekanis. Kekuatan yang pertama itu kekuatan tarik. Kekuatan tarik itu yang dimana untuk gaya tarik hingga patah. Yang kedua, kekuatan leleh yang dimana sifat plastiknya baja itu mengalami deformasi. Yang ketiga, duktilitas. Duktilitas ini adalah kemampuan baja untuk mengalami deformasi plastik secara signifikan. Yang keempat, modulus elastisitas, yang dimana modulus ini adalah ukuran kekakuan baja, menunjukkan seberapa banyak baja yang akan merenggang atau memanjang di bawah gaya tarik gitu. Terus keuletan ini adalah kemampuan baja untuk menyerap energi sebelum patah, yang penting untuk aplikasi mungkin mengalami benturan atau beban dinamis. Dan tahan nominal, yang pertama itu leleh dari luas penampang gross, daerah yang jauh dari sambungan. Dua, fraktur dari luas penampang efektif pada daerah sambungan. Yang ketiga, geser balok pada sambungan. Kondisi keruntuhan dengan V adalah faktor tahanan yang besarnya adalah V sama dengan 0,90 untuk kondisi leleh, V sama dengan 0,75 untuk kondisi fraktur. Sedangkan luas neto lubang yang dibuat pada sambungan untuk menempatkan alat pengencang seperti baut atau paku keling untuk mengurangi luas penampang sehingga mengurangi pula tahap tahanan penampang tersebut. Menurut SNI 03-1729-2002
pasal 17.3.5 mengenai pelubangan untuk baut dinyatakan bahwa suatu lubang bulat untuk baut harus dipotong dengan mesin memotong dengan api atau dibor ukuran penuh atau di spon 3 mm lebih kecil dan kemudian diperbesar atau di spon penuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang batang tekan dan macam-macam batang tekan. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari batang tekan. Batang tekan ialah batang dari suatu rangka batang, gaya tekan searah panjang batang. Batang tekan yang hanya menerima gaya tekan sinteris saja dijumpai pada struktur rangka atap, jembatan, menara, dan struktur lainnya. Saya akan memberikan contoh gambar di samping. Anak panah berwarna biru mengartikan gaya tarik, sedangkan anak panah berwarna merah mengartikan gaya tekan. Pada umumnya, rangka batang tepi atas adalah batang tekan. Pada struktur baja terdapat dua macam batang tekan, yaitu yang pertama, batang yang merupakan bagian dari suatu rangka batang. Batang ini dibebani gaya tekan aksial searah sepanjang batangnya. Umumnya, pada suatu rangka batang, maka batang-batang tepi atas merupakan batang tekan. Untuk yang kedua, kolom merupakan batang tekan tegak yang bekerja untuk menahan balok-balok loteng, balok lantai dan rangka atap, dan selanjutnya menyalurkan beban tersebut ke pondasi. Keruntuhan batang tekan. Keruntuhan batang tekan dapat terjadi dalam dua kategori, yaitu yang pertama, keruntuhan yang diakibatkan terlampauinya tegangan leleh. Hal ini umumnya terjadi pada batang tekan yang pendek. Yang kedua, keruntuhan yang diakibatkan terjadinya tekuk. Hal ini terjadi pada batang tekan yang langsing. Keruntuhan akibat batang tekuk, asalkan tegangannya pada seluruh penampang masih dalam keadaan elastis, maka gaya tekuknya dihitung menurut rumus Euler. Bisa kita lihat di bawah ini adalah rumusnya. P KR sama dengan Pi kuadrat EI per LK, yang dimana LK adalah panjang tekuk, L panjang batang tekan, dan K adalah koefisien panjang tekuk. Selanjutnya di sini ada kelangsingan batang tekan. Kelangsingan batang tekan tergantung jari-jari kelembaban dan panjang tekuk. Jari-jari kelembaban umumnya terdapat dua harga lambda, dan yang menentukan adalah yang harga lambda terbesar. Panjang tekuk juga tergantung pada keadaan ujungnya, apakah sendi, jepit, bebas, dan sebagainya. Menurut SNI 0317292002, untuk batang-batang yang direncanakan terhadap tekan, angka perbandingan kelangsingan E sama dengan LK per R dibatasi sebesar 200 mm. Untuk batang-batang yang direncanakan terhadap tarik, angka perbandingan kelangsingan L per R dibatasi sebesar 300 mm. Untuk batang sekunder dan 240 mm untuk batang primer. Berikutnya tekuk elastis Euler. Pada tekuk elastis, komponen struktur yang dibebani gaya tekan masih di dalam keadaan elastis, akan melengkung secara perlahan-lahan, seperti gambar di bawah. Garis lentur diberikan oleh persamaan berikut. D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min MX per EI sama dengan P per EI kali Y, yang dimana E adalah modulus elastisitas baja,
dan I adalah momen inersia batang. Apabila diintegralkan akan menghasilkan persamaan beban kritis yang bekerja pada batang tekan, yang dimana rumusnya adalah PCR sama dengan Pi kuadrat kali E kali I per LK kuadrat, yang dimana LK adalah panjang tekuk batang. Panjang tekuk batang tekan sangat tergantung kepada jenis perletakannya. Seperti kolom dengan tumpuan jepit, dapat mengekang ujungnya dari berotasi dan translasi, sehingga mampu menahan beban yang lebih bersanding banding tumpuan sendi. Faktor panjang tekuk dengan SNI 03 min 1729 min 2002 pasal 7.6.3.1 memberikan daftar nilai faktor panjang tekuk untuk berbagai kondisi tumpuan ujung dari suatu kolom. Nilai kini diperoleh dengan mengasumsikan bahwa kolom tidak mengalami goyangan atau translasi pada ujung-ujung tumpuannya. Bisa dilihat pada gambar di slide, roll tanpa rotasi. Komponen struktur batang tekan. Komponen struktur tekan dapat tersusun dari dua atau lebih profil yang ditentukan dengan menggunakan plat koppel. Analisis kekuatannya harus dihitung terhadap sumbu bahan dan sumbu bebas bahan. Sumbu bahan adalah sumbu yang memotong semua elemen komponen struktur tersebut, dengan sumbu bebas bahan adalah sumbu yang sama sekali tidak atau hanya memotong sebagian dari elemen komponen struktur tersebut. Di samping atau di slide yang terlihat pada gambar, adapun contoh gambar plat koppel. Di sini bisa kita lihat analisa struktur tekan tersusun. Classingan pada arah sumbu bahan sumbu X dihitung dengan lambda X sama dengan K kali LX per RX. Pada arah sumbu bebas bahan harus dihitung classingan ideal lambda Y. Di sini adapun rumus yang dilihat pada slide. Lambda Y sama dengan akar lambda Y pangkat 2 plus M per 2 kali lambda Y pangkat 2. Lambda Y sama dengan K kali L Y per RY, dan lambda Y sama dengan LY per R min. Adapun keterangannya yaitu LX LY sama dengan panjang komponen struktur tekan arah X dan arah Y. Sedangkan kalau untuk K sama dengan faktor panjang tekuk. Sedangkan untuk R jari-jari garis komponen struktur, dan M konstanta yang besarnya ditentukan dalam peraturan, dan L1 sama dengan jarak antara plat koppel pada arah komponen struktur tekan. Sekian presentasi singkat dari kelompok B3. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.